والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati, kami taati segenap para habaib dan ulama, khususnya Sahabul Magam Al Husain Al Aidrus dan guru kita bersama Habib Al Aidrus, segenap keluarga Sulalah Al Aidrusiyah yang saya hormati, Bapak Ketua MPR Bapak Azani yang saya hormati, dan juga yang mewakili Kementerian Agama yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik bin Dinar, beliau pernah berkata, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang itu kalau senang dengan sesuatu pasti banyak diomongkan, pasti banyak diceritakan. Kalau orang ceritanya sepak bola saja Pak, itu berarti orang yang senang dengan permainan atau olahraga sepak bola. Kalau yang diceritakan artis, ya berarti dia senang nonton film. Pertanyaannya, Anda cinta sama Nabi apa enggak? Allah. Yang Anda ceritakan setiap saatnya siapa? Yang Anda ingat itu siapa? Karena hati ini kalau bocor itu akan keluar dari mulut. Kalau orang penuh dengan hasud, yang keluar dari mulutnya adalah mengajak orang untuk benci. Kalau orang tadi itu adalah hatinya rahmat, yang keluar dari mulutnya adalah selalu menebar belas kasih. Pertanyaannya, di hati kita ini apa? Cinta apa? Kalau yang diomongkan itu adalah hanya politik, berarti hatinya penuh politik. Kalau yang kita kan cinta, berarti hati penuh hati penuh dengan dunia. Yang diceritakan adalah urusan dunia. Cinta sama Nabi ini ada nggak di hati kita masih? Ya, Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang Muhammad Rasulullah SAW, beliau diutus pada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadikan kita ini adalah orang yang ahli membangun yang megah. Bukan karena orang yang ahli bisnis, juga tidak. Nabi itu diutus untuk mengajarkan kepada manusia al-akhlakul karimah. Itu mau ahli apapun, kalau nggak ada akhlaknya pasti madarat, pasti merugikan, pasti berbahaya. Karena itu betul menyatakan innama, ada ifadatul hasad, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Saudara, Nabi itu penyempurna akhlak yang mulia. Bukan Nabi itu adalah mulia karena akhlaknya, tapi akhlak menjadi sempurna karena Nabi Muhammad. Allah, sallallahu alaihi. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi sendiri memberikan contoh kepada umatnya untuk
untuk ditiru sebagai orang yang zuhud daripada dunia. Innahu lam yuha ilayya an ijma'il mal wa kun minat tajirin walakin sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Belum pernah aku mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Muhammad, kumpulkan harta yang banyak. Kumpulkan harta yang banyak. Jadilah kamu orang yang sukses dalam dagang, kaya raya, berlimpah harta. Tapi yang wahyu turun sama aku, bertasbihlah kamu dan bertahlillah kamu Muhammad, dan jadilah orang yang banyak sujud serta beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan, yaitu kematian kamu. Saudara, kalau orang ambisinya banyak harta, mau siapapun tokohnya, mau tokoh agama, mau tokoh pemerintah, bahaya saudara. Orang kalau sudah ambisi harta ini seperti kasyarbi ma'il bahri kullama izdada syurban izdada atsha. Seperti orang haus tapi yang diminum air laut, tambah banyak, semakin banyak minum semakin haus. Sehingga Nabi mengatakan laukana libni adam wadiyani min dhahab tabtaqa dzalikan wa la yamna'u jawfa ibni adam illa turab wa yatullah ala man tab. Ini manusia nih perutnya Pak cuma satu jengkal ini penuh sudah, isinya satu piring udah penuh kenyang. Tapi yang namanya manusia ini kalau tidak berakhlakul karimah, seandainya kata Nabi punya dua lembah antara gunung dengan gunung, isinya emas semuanya, bukan dia mau tinggal tenang untuk menjadikan seluruh umurnya, sisa umurnya untuk ibadah, tapi dia ambisi untuk punya tiga, ambisi punya empat. Kalau perlu punya bumi, ntar lagi mau beli langit, dan tidak ada yang bisa memenuhi daripada ambisi manusia kecuali kalau sudah bercampur dengan tanah. Ini bahaya. Saya mau tanya, hutan ini rusak gara-gara gajah, walaupun perutnya gede, gara-gara lembur, gara-gara manusia yang ini nggak punya akhlak nih. Duit negara ini habis gara-gara siapa Pak? Gara-gara singa. Manusia nggak punya akhlak saudara. Mau siapa tokohnya, mau tokoh agama, mau tokoh pemerintahan, mau tokoh organisasi siapapun, semenjak manusia tidak berakhlakul karimah maka akan madarat, berbahaya. Diutus Nabi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di atas dunia ini? Kita kan diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Apa sih ibadah itu? Apa sih ta'at itu? At-ta'ah wal ibadah dia tabatus syarih, ngikuti Allah, ajaran Allah dan ngikuti Nabi. Saya mau tanya, puasa bagus apa nggak bagus? Bagus. Ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Tapi kalau puasanya di hari raya haram. Haram. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran syariat. Harus mengikuti Nabi Pak. Cara ibadahnya kita harus mengikuti ajaran Allah.
Sholat baik apa nggak baik? Sholat sunnah, nafil mutlak baik, tapi setelah sholat subuh nggak boleh. Umrah bagus apa nggak bagus? Bagus, tapi jadi uang korupsi nggak boleh. Sholat, tapi sarungnya dari nyolong. Karena itu saudara, bukan itu taat dan ibadah, tapi mengikuti asyari' wa syari' Allah wa rasuluh. Allah sallallahu alaihi. Syari' yang mengubah syariat itu adalah Allah dan Rasulullah. Di sinilah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang patuh dengan ajaran syariat. Yang paling penting, setelah kita menjadi orang yang bisa mengisi umur dengan ibadah, jadilah orang yang menjadi orang yang paling beruntung di hari kiamat. Siapa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Allah. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah orang paling banyak sholawat kepada Nabi. Inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Shallu ala Nabi. Allah sallallahu alaihi. Karena itu ayo kita harus menjadi penggemar sholawat kepada Nabi. Gak perlu biaya sholawat kepada Nabi. Gak perlu tenaga, tidak mengganggu pekerjaan Anda. Ente jadi supir ojek, tukang ojek, ente bisa banyak sholawat. Ente jadi petani, banyak sholawat bisa. Ibu-ibu yang ada di dapur, banyak sholawat bisa. Dan itu insya Allah akan bisa sukses. Yang kedua, akhlaknya diperbaiki. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahsinakum akhlaqa. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, yang paling aku cintai adalah yang paling bagus akhlaknya. Shallallahu ala Nabi. Kita kadang-kadang bingung ini. Maaf, boleh kritik ya. Kita hadir beberapa maulid ini banyak yang kehilangan hati. Ternyata yang hadir ini ada yang bagus nilainya. La ilaha illallah. Dosa besar mencuri. Minal kabair. Yang ente curi orang yang cinta sama Nabi. Allah Ente mengganggu majlisnya Nabi. Karena itu saya ingatkan apa saja. Anda masjid ini, majlis ini akan menjadi saksi apa perbuatan Anda nanti dari kiamat. Sawa. Para malaikat yang hadir di majlis ini akan menjadi saksi siapa Anda dari kiamat. Allah. Yang bagus akhlaknya. La yasidu sarihina yasrik wa huwa mu'min. Ketika ada orang mencuri, jangan dikatakan orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin orang beriman itu mencuri. Kita doakan ini yang ada di sini. Kalau ada yang mau mencuri, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya Allah. Kalau memang tidak mendapat hidayah, masih tetap melakukan